Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, berkat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring TIK dan masih bersama Ustazah Ike. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Duduk sholih, sikap berdoa. Doa sebelum belajar TIK. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma yasir wala tu'asir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Amin. Oke anak-anak, apa kalian sudah siap untuk belajar TIK hari ini? Bagus. Sekarang kalian simak video ini sampai selesai ya. Baik anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan materi kita masih di bab 3, yaitu membuat teks presentasi dengan variasi gambar dan diagram. Dan untuk subbab hari ini yang akan kita pelajari adalah yang B, menyisipkan word art, dan yang C, menyisipkan diagram. Kemudian tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah kalian bisa membuat presentasi dengan menyisipkan word art. Kalian bisa membuat presentasi dengan menyisipkan diagram. Nah, baik, sekarang kita akan masuk ke subbab yang B dulu ya, yaitu tentang menyisipkan word art. Word art adalah sebuah tulisan indah yang dibuat di program Microsoft. Dengan menggunakan word art, kamu dapat menampilkan tulisan dalam berbagai desain, bentuk, dan warna. Icon word art ada di menu Insert, Group Text. Bagaimana cara menyisipkan word art pada slide presentasimu? Nah, nanti ini akan Ustazah praktikan, tapi sebelum Ustazah praktikan, kita ke materi yang subbab C dulu ya, yaitu menyisipkan diagram. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat KBBI, diagram adalah gambaran untuk memperlihatkan atau menerangkan sesuatu. Diagram ada bermacam-macam, antara lain diagram balok, diagram garis, diagram lingkaran, diagram pohon, dan diagram silsilah. Diagram balok itu sendiri adalah diagram yang dinyatakan dalam 3 dimensi, yaitu terdiri dari lebar, tinggi, dan dalam. Diagram lingkaran adalah diagram yang menyatakan suatu peristiwa dalam bentuk lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian. Dan diagram silsilah yaitu gambaran visual hubungan kekerabatan dalam keluarga. Baik, anak-anak, sekarang kita langsung praktikkan saja yuk bagaimana cara membuat word art dan menyisipkan diagram ke dalam Microsoft PowerPoint. Hal pertama yang harus kalian lakukan terlebih dahulu adalah membuka aplikasi Microsoft PowerPoint. Kemudian tentukan dulu desainnya ya. Untuk desain ini terserah kalian mau pakai yang mana, sesuai dengan selera kalian. Contoh misalnya di sini Ustazah gunakan yang ini. Nah, sekarang kita akan menyisipkan atau menggunakan word art untuk mengisi placeholder yang pertama. Tadi word art ada di menu apa? Menu Insert, Group Text, dan nama ikonnya ini word art ya. Nah, kalian bisa pilih juga sesuai dengan selera kalian. Nah, karena di sini backgroundnya sudah warna coklat, kalau bisa jangan gunakan word art yang warnanya hampir mirip dengan warna backgroundnya ini ya. Jadi Ustazah mau pakai yang warna hitam saja. Nah, kemudian nanti di sini ada kotak Your Text Here. Nah, di sini kalian ketik judulnya di kotak ini ya. Nah, karena
dalam presentasi itu yang pertama kali harus kita ketik adalah salam pembuka, jadi tulis aja di sini salam pembuka ya. Nah, kalau sudah, geser ke atas. Nah, yang ini placeholder yang ini kita klik saja di kotaknya, kemudian kita delete. Kita ganti dengan tulisan yang sudah menggunakan word art. Nah, untuk nama, untuk placeholder yang kedua kalian tulis nama. Kalau yang ini saya kira tidak perlu memakai word art ya. Word art itu hanya untuk di judul saja, sudah cukup. Nah, kemudian kita tambahkan slide yang kedua. Kita pilih untuk judul presentasinya, kita pilih yang title only. Nah, ini juga sama. Untuk placeholdernya kalian klik di kotaknya, kemudian kalian delete, terus kalian tentukan word art-nya di sini. Nah, karena ini backgroundnya warna putih, jadi ini bebas warnanya, asal bukan putih saja. Jangan warna putih juga ya, nanti nggak kelihatan tulisannya. Nah, misalnya Ustazah pilih yang ini ya word art-nya, kemudian ini kita hapus dan kita langsung tuliskan untuk judulnya, karena di sini kita menggunakan diagram. Jadi di sini Ustazah mau mengangkat judul tentang makanan favorit ya, makanan favorit. Nah, kalau sudah kalian geser ini ke atas. Kalau misalnya kalian merasa ini tulisannya terlalu besar, boleh kalian perkecil. Nah, kalau sudah, kemudian kita tambahkan slide yang ketiga. Slide yang ketiga ini untuk mengisi data-data makanan favorit apa saja yang akan kita gunakan di presentasi ini ya. Jadi di sini Ustazah gunakan yang title and content. Nah, di sini sama juga untuk judul, kalian bisa pakai word art. Caranya masih sama seperti yang tadi. Nah, ini kalian tulis nama makanan. Kemudian untuk apa saja jenis makanannya, kalian isinya di sini di placeholder yang kedua. Nah, misalnya di sini makanan yang pertama adalah nasi goreng. Kemudian enter, yang kedua adalah rendang. Enter lagi yang ketiga misalnya steak. Enter lagi yang keempat bakso. Enter lagi yang kelima ayam. Nah, ini kita sudah isi datanya di sini ya. Kemudian untuk placeholder yang keempat, untuk slide yang keempat. Slide yang keempat ini isinya nanti tentang diagramnya. Nah, di sini kita mulai akan membuat diagram. Jadi di sini Ustazah pakai juga yang title and content. Nah, kemudian ini boleh kalian gunakan, boleh juga tidak. Jadi kalau tidak digunakan dihapus saja. Kemudian untuk membuat diagram, kita pilih icon chart. Icon chart itu yang ini ya. Nah, nanti di sini ada banyak pilihan diagramnya. Kalian bisa pilih, ada yang berbentuk kolom, ada yang berbentuk garis, ada yang berbentuk lingkaran, dan lain-lain.
Nah, misalnya Ustazah mau pilih yang bentuknya kolom saja ya. Nah, untuk kolom itu di sini juga banyak tipenya. Kalian pilih saja sesuai dengan keinginan kalian. Misalnya Ustazah mau pakai yang tabung. Klik 1 kali, kemudian oke. Nah, nanti di sebelah kanan, nanti di sini akan muncul tabel, yang mana tabel ini digunakan untuk mengisi data-datanya, sehingga nanti dia akan sinkron ke sini. Ya. Nah, sekarang kita hapus dulu tulisan seri 1, seri 2, dan seri 3. Nah, yang ini juga mau Ustazah hapus ya. Kita gunakan 2 kolom saja. Nah, untuk kategori ini kita masukkan data-data yang ini tadi. Yang nama-nama makanannya ini. Yang pertama ada nasi goreng, yang kedua ada rendang, yang ketiga ada steak, yang keempat ada bakso, dan yang kelima ada mie ayam. Nah, kemudian di kolom yang sebelah kanan ini untuk mengisi berapa jumlah anak yang menyukai dari setiap makanan. Ini dihapus saja. Kemudian kita isi. Misalnya untuk nasi goreng ada 8 anak yang suka. Untuk rendang ada 6. Untuk steak ada 5. Untuk bakso ada 4. Dan untuk mie ayam ada 7 anak. Nah, kalian lihat nggak di sini? Di diagramnya ada perubahan kan dari yang sebelumnya. Nah, semakin banyak anak yang menyukai, maka diagram tabungnya itu akan semakin tinggi ya. Nah, kemudian untuk yang kolom ini kita isi aja di sini tulisan makanan. Nah, ini juga akan terganti di sini ya. Nah, kalau sudah tidak perlu di save, jadi langsung aja di close. Nah, diagram kita sudah jadi. Gampang kan? Nah, apabila kalian ingin mengganti diagramnya mulai dari warna, terus misalnya kalian mau mengganti jenisnya juga bisa, kalian klik kotak yang ada di sini. Kemudian di sini nanti akan muncul menu Chart Tools. Nah, kemudian kalian pilih yang desain. Untuk mengganti tipenya atau jenisnya, kalian klik Change Chart Type. Nah, jadi kalian bisa langsung ganti di sini tanpa harus menghapus diagram yang sebelumnya. Ini misalnya dari tabung saja mau pakai yang kerucut seperti ini ya. Kita oke. Nah, nanti jadinya seperti itu, teman-teman. Terus kalau kalian mau mengganti warnanya, kalian tinggal klik saja icon Chart Styles. Nah, seperti itu teman-teman. Baik anak-anak, sekarang Ustazah akan menyampaikan ukhrawi dari pembelajaran hari ini ya. Nah, kita kan masih sama temanya tentang membuat presentasi. Membuat presentasi itu artinya menyampaikan berita atau informasi kepada orang lain. Dalam membuat presentasi, gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Gunakan juga bahasa yang lugas dan mudah dipahami, serta sampaikanlah berita sesuai dengan fakta di lapangan. Jangan sampai kalian membuat berita bohong atau yang biasa disebut dengan berita hoax, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat membenci orang yang berbohong atau yang berkata dusta, sebagaimana dalam
Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 30. Artinya, demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak, terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Baik anak-anak, tibalah kita di penghujung pembelajaran daring hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Duduk sholih. Sikap berdoa. Doa setelah belajar daring TIK. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya, Ustazah mohon maaf, dan Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sampai jumpa lagi.